Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu jaga kebersihan, selalu jaga kesehatan, selalu mencuci tangan, selalu memakan makanan bergizi, dan selalu memakai masker supaya kita terhindar dari COVID-19. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyimpulkan 2 pendapat pribadi tentang isi cerita dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat menyajikan 2 pendapat pribadi tentang isi cerita dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, siswa dapat menelaah 3 kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang keempat, siswa dapat merumuskan 3 kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat dengan cermat. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingatkan kalian siapkan pulpen dan buku tulis. Siapa tahu nanti pada saat Ibu menjelaskan, kalian membutuhkan atau mau mencatat pokok-pokok materi yang ada ya. Kita lanjutkan ke materi yang pertama. Yang pertama, di sini ada pertanyaan. Mengapa orang harus bekerja? Alasannya, karena satu, untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua, untuk mendapatkan pengalaman. Yang ketiga, untuk mendapatkan modal usaha. Yang keempat, untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Yang kelima, untuk ibadah. Nah, itu adalah alasan mengapa orang harus bekerja. Terus selanjutnya, manfaat apa yang diperoleh dari pekerjaan itu? Yang pertama, pastinya mendapatkan penghasilan tadi untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Yang kedua, untuk mendapatkan pengalaman dalam bekerja sebagai pengalaman. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan amal. Nah, di sini ada bacaan. Kalian baca secara baik, pahami isi ceritanya, yaitu menceritakan tentang seorang kepala sekolah ingin mengikut sertakan muridnya untuk mengikuti lomba pidato. Nah, dia berusaha dengan cara melelang pisang untuk diberikan kepada para pejabat ya, untuk dilelang untuk para pejabat, sehingga nanti hasilnya untuk lomba pidato anaknya, muridnya yang bernama Sudin. Terus kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ayo berdiskusi dengan orang tua. Berdiskusi dengan orang tua di sini yaitu menceritakan tentang seorang ayah yang bekerja sebagai seorang nelayan. Dia mencari ikan dengan cara tradisional, yaitu dengan memakai sampan dan hanya menggunakan jaring. Ini sangat diperbolehkan oleh pemerintah, sangat dianjurkan. Kenapa? Karena selama ini masih ada orang-orang tertentu atau seorang nelayan yang memakai bom ikan untuk mencari ikan, atau memakai pukat harimau untuk mencari ikan. Padahal hal itu sangat dilarang. Karena apa? Karena bom ikan maupun pukat harimau ini bisa merusak alam. Yang pertama. Yang kedua yaitu bom ikan bisa menimbulkan rusaknya terumbu karang. Terus bisa juga menimbulkan habisnya habitat ikan atau populasi ikan. Jadi bom ikan maupun pukat harimau itu sangat tidak dianjurkan oleh pemerintah. Selanjutnya, ayo mengamati. Dalam ayo mengamati di sini yaitu adanya kegiatan ekonomi ya. Adanya beberapa pekerjaan yang terlibat di sini. Di sini gambar yang pertama yaitu seorang nelayan tadi mencari ikan, mendapatkan ikan. Setelah itu bukan hanya untuk dikonsumsi oleh dirinya sendiri, tetapi juga biasanya untuk diperjualbelikan. Jadi yang kedua di sini ada untuk pendistribusian barang ya, atau pengantaran barang. Setelah itu diantar ke pasar, di pasar dijual oleh penjual. Setelah itu dibeli oleh konsumen, diolah oleh konsumen, setelah itu baru dikonsumsi. Nah, di sini ada pekerjaan atau bagian-bagian pekerjaan yang berbagai macam. Ada seorang produsen ya,
memproduksi barang, ada seorang distributor yang mendistribusikan barang, ada seorang penjual barang, yang selanjutnya ada konsumen yang membeli barang, setelah itu mengkonsumsi barang. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai pekerjaan. Nah, jadi di sini saling membutuhkan satu sama lainnya ya. Nah, ini tadi dapat disimpulkan dari gambar tadi adanya jenis kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa sih pengertiannya? Nah, Ibu jelaskan di sini. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru. Contohnya apa? Misalnya seperti tadi. Nelayan mencari ikan, mendapatkan ikan. Atau yang lainnya misalnya pabrik sepatu. Pabrik sepatu dari kain atau dari kulit, nah dibuat menjadi sepatu, atau tas dari kain dibuat jadi tas. Nah, itu namanya produksi. Orang yang memproduksi ini dinamakan dengan produsen. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan distributor untuk menyampaikan barang ke konsumen. Nah, distribusi ini yang nama orangnya disebut dengan distributor atau penyalur barang. Barang yang sudah diproduksi tadi disalurkan oleh seorang distributor. Setelah itu yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Jadi konsumsi ini dinamakannya yaitu konsumen. Ya, kita biasanya misalnya memakan ikan, makan ayam, atau memakai barang-barang. Nah, itu namanya konsumsi atau orangnya dinamakan dengan konsumen. Nah, materi kita hanya sampai di sini. Semoga kalian paham dari penjelasan Ibu. Nanti kalian ada tugas-tugas yang Ibu sampaikan melalui WA, yaitu LKPD. Kalau kalian memperhatikan tadi, pasti kalian bisa menjawabnya. Kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa pekerjaan apa saja itu adalah baik selama pekerjaan itu halal dan menggunakan cara-cara yang baik. Dan kita sebagai bekerja itu tidak sendiri, tetapi kita membutuhkan orang lain. Karena dalam suatu kegiatan ekonomi terutama, tidak akan hanya satu orang, tetapi terlibat dari beberapa orang yang berbagai pekerjaannya. Nah, terus yang selanjutnya itu kegiatan ekonomi itu dibedakan menjadi tiga, ya. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Produksi itu menciptakan barang, distribusi itu menyalurkan barang, konsumsi itu adalah memakai barang. Nah, itu adalah kesimpulan kita hari ini. Terus untuk refleksi, kalian cari informasi-informasi lain yang lebih mendalam tentang kegiatan ekonomi atau tentang berbagai pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Kalian lihat sekeliling kalian, pasti berbagai pekerjaan banyak sekali ya. Nah, mungkin hanya sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian nanti bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan kirimkan melalui WA ya untuk tugasnya. Sampai di sini, selamat belajar dan bekerja mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.